Bab 92. Ibu. Renata terkejut melihat kedatangan ibunya sore itu. "Ibu kenapa tidak mengabari mau ke sini?" tanya Renata, seraya mengambil baby Celo dari gendongan ibunya, dan mencium gemas bayi gembul itu. "Ibu memang sengaja tidak mengabarimu nak, ibu kangen," tutur lembut Ibu Rini, yang sebenarnya mengkhawatirkan keadaan Renata, juga sudah lama tidak bertemu. "Ya sudah Bu, ayo silakan masuk." Renata mempersilahkan sang ibu masuk dan duduk di ruang keluarga. "Renata, kenapa kamu masih memakai kursi roda? Apa kakimu masih sakit?" tanya Ibu Rini menatap khawatir. Karena rasanya sudah lama, Renata bercerita jika kakinya cedera. Namun sampai sekarang Renata masih menggunakan kursi roda. "Oh iya Bu, cederanya belum sembuh," jawab Renata setenang mungkin. Tidak ingin sang ibu curiga, apalagi sampai tahu jika sakit yang dideritanya bukanlah cedera. "Ya ampun nak, mungkin pengobatannya kurang bagus. Kita cari pengobatan yang lebih bagus ya nak," bujuk Ibu Rini. Renata menggeleng. "Tidak Bu, aku yakin pengobatan yang aku jalani bagus. Tunggu sebentar ya Bu biar aku buatkan minum." Renata mengalihkan pembicaraan. "Tidak usah, biar nanti ibu yang buat sendiri," cegah sang ibu. Sore itu Ibu Rini menemani Renata. "Sayang, kan Pak Daniel belum juga pulang?" tanya sang ibu melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. "Mungkin sedang banyak pekerjaan Bu." Ibu Rini termenung. Kebersamaan Daniel bersama wanita lain beberapa hari lalu kembali terlintas di kepalanya. Rasanya ia ingin bertanya tentang hal itu pada Renata, namun takut justru akan membuat Renata berprasangka buruk. "Ibu pulang saja, sebentar lagi Mas Daniel juga pulang," bujuk Renata. "Tapi nak nanti kamu sendirian." "Ibu tunggu saja sampai Daniel pulang." "Aku tidak sendirian Bu, masih ada asisten rumah tangga yang menemaniku. Lagi pula kasihan baby Celo." "Tapi nak, sudah Bu, aku tidak apa-apa. Tidak usah khawatir," sela Renata. Melihat baby Celo yang sudah mulai mengantuk dan juga rewel, Ibu Rini akhirnya pun pulang, meninggalkan Renata sendirian. Walau ada sekelumit kecurigaan di hatinya, Ibu Rini berharap rumah tangga putrinya itu baik-baik saja. Sedangkan di tempat berbeda, Daniel masih duduk di sofa kamarnya dengan gelisah. Berulang kali ia mengecek layar ponselnya, berharap ada pesan masuk dari Renata. Karena sudah beberapa hari ini, Renata tidak lagi menjawab ataupun membalas pesan darinya. "Sudah malam Mas, lebih baik kamu tidur," ujar Fiona masih memperhatikan Daniel yang tampak gelisah. "Kamu tidur duluan saja," tolak Daniel, masih menatap layar ponselnya. Tidak sedikit pun menghiraukan Fiona. Fiona menghela nafas kecewa. Sudah beberapa minggu ini pernikahan mereka berlangsung, tapi tidak ada yang berubah dari Daniel. Pria itu tetap saja mengacuhkannya, seolah tidak melihat keberadaannya. Sore itu Daniel masih berusaha menghubungi Renata, tapi tidak sekalipun Renata membalas pesannya. Daniel yang merasa khawatir dengan keadaan istrinya itu pun memilih menghubungi asisten rumah tangganya, dan menanyakan keadaan sang istri. Asisten rumah tangga itu mengatakan, jika sudah beberapa hari ini selalu menolak untuk makan. Mendengar hal itu tentu membuat Daniel khawatir. Tanpa pikir panjang, setelah pekerjaannya selesai, Daniel pun bergegas menuju rumah Renata. "Mas Daniel." Renata yang tengah bersandar di ranjang terkejut, melihat Daniel yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. "Kenapa kamu kesini Mas?" Daniel berjalan mendekat ke arah Renata. "Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu tidak membalas pesanku?" Aku tidak ada pulsa," balas Renata asal. Ia memang sengaja tidak merespon semua pesan Daniel, dan berusaha menghindar dari suaminya itu, dengan harapan Daniel bisa lebih memperhatikan Fiona, yang kini tinggal bersamanya dan tak selalu memikirkannya. Daniel tersenyum kecut, mendengar alasan tak masuk akal yang terlontar dari bibir Renata.
tunggu sebentar. Daniel keluar kamar lalu tak lama ia kembali dengan membawa nampan yang berisi makan malam untuk Renata. Makanlah, Bibi bilang beberapa hari ini kamu selalu menolak untuk makan. Bagaimana aku tidak mencemaskanmu dan berhenti memikirkanmu? Lanjutnya, seraya menyuapi Renata. Renata tersenyum tipis, menerima suapan-suapan dari suaminya itu. Sama halnya dengan Daniel. Bagaimana bisa Renata menjauh dan tidak memikirkan Daniel, jika suaminya itu selalu menunjukkan rasa cintanya? Sasi, Ibu Rini tampak terkejut melihat kedatangan Sasi dan Elkan pagi itu. Happy birthday Bu. Dengan wajah ceria Sasi menunjukkan keik ulang tahun yang dibawanya pada sang ibu. Ia tidak pernah melupakan hari kelahiran ibunya itu. Maksai ya nak, balas Ibu Rini menatap haru sang putri. Hari ini aku akan membuatkan pesta kecil untuk ibu. Aku akan memasak dan mengundang Kak Rena untuk makan siang bersama, ujar Sasi antusias. Ibu Rini tentu setuju dengan niat baik putrinya itu, dan mempersilahkan Sasi masuk. Renata membuka matanya perlahan, melihat sinar matahari yang sudah meninggi dari balik gorden tipis yang tertutup. Kenapa tidurku pulas sekali, gumamnya, melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Renata perlahan menyingkirkan lengan Daniel yang masih melingkar di tubuhnya. Ia memang membiarkan Daniel untuk menghabiskan malam bersamanya. Renata duduk termenung di tepi ranjang, melirik kursi roda yang tak jauh darinya. Rasanya ia bosan sekali duduk di benda itu. Ia rindu berjalan, menapaki bumi dengan kakinya sendiri. Renata pun mencoba berdiri dengan menjadikan meja nakas sebagai tumpuannya. Renata tersenyum saat kakinya dapat berdiri dengan tegak. Dengan bermodalkan nekat, Renata mencoba melangkah, walau kedua kakinya terasa gitu berat dan kaku, dan senyum Renata semakin mengembang, saat dirinya berhasil melangkah walau dengan terlatih. Mas, seru Renata. Suara Renata membuat Daniel spontan terbangun, matanya yang masih menyipit spontan melebar, melihat Renata yang tengah berdiri tak jauh dari ranjang. Sayang kamu. Daniel beranjak dari ranjangnya, berdiri, menatap Renata tidak percaya. Renata mengangguk pelan. Ia kembali mencoba melangkah ke arah Daniel. Mas, aku bisa berjalan kembali, seru Renata memeluk haru tubuh suaminya. Air mata bahagia membasahi wajah mulusnya. Syukurlah sayang, aku bahagia, balas Daniel mengusap lembut punggung sang istri. Ini seperti keajaiban untuknya, membuat Daniel semakin yakin jika Renata pasti bisa sembuh. Permisi Non, ada Non Fiona datang, ujar asisten rumah tangga Renata, seraya mengetuk pintu. Keduanya terlonjak. Fiona, tunggu sebentar Bi, sahut Renata dari balik kamar. Ayo Mas, kita temui Fiona, ajak Renata, mengerti jika Fiona pasti mencari suaminya yang semalam tidak pulang. Fiona, panggil Renata pada Fiona yang tengah duduk menunggu di ruang tamu. Fiona mendongak, bola matanya langsung tertuju pada Renata yang sudah tidak lagi duduk di kursi roda, sudah sanggup berjalan meski masih harus dituntun Daniel. Bu Rena, menunjuk kaki Renata. Iya Fiona, aku sudah mulai belajar berjalan kembali, balas Renata dengan senyum sumringahnya. Fiona hanya tersenyum tipis, raut wajahnya seolah tidak terlalu senang melihat kemajuan kondisi Renata. Mas, kenapa kamu tidak pulang semalam? Fiona justru menatap tajam Daniel yang berdiri di sisi Renata, merasa sudah mempunyai hak untuk bertanya pada suaminya yang tidak pulang tanpa kabar. Maaf, semalam aku lupa mengabarimu, balas Daniel dengan wajah santainya. Sedang Renata hanya tertunduk mengerti jika Renata merasa cemburu. Non, ada telepon dari Non Sasi, ujar asisten rumah tangga Renata, menyerahkan telepon rumah pada Renata. Renata pun mengangkatnya, lalu tak lama mengakhiri panggilannya. Ada apa? Tanya Daniel. Hari ini hari ulang tahun ibu dan Sasi mengajak kita untuk makan malam bersama. Jelas Renata, kalian akan pergi.
Tanya Fiona yang mendengar hal itu. Ya sudah kalau gitu aku pulang saja, sambung Fiona. Renata mendadak bingung. Jika datang sendiri pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jika datang berdua ia pun merasa kasihan pada Fiona. Fiona, kamu ikut dengan kami saja, ujar Renata, spontan menghentikan langkah kaki Fiona. Sayang, Daniel terkejut dengan keputusan istrinya itu. Tenang Mas, semua akan baik-baik saja, Renata meyakinkan.